Ya, oke, teman-teman, sekarang hari Minggu tanggal 18 Agustus jam 5.18. Ini sekarang saya berada di stasiun Depok dan rencananya pengen menuju ke sebuah tempat yang dimana tempat ini sering dijuluki sebagai rock bottom, yaitu Nambo. Oke, kita naik KRL yang ke Nambo dulu. Dia berangkat jam 5.26, sekitar 5 menit lagi. Ini hari Minggu ya, jadi suasananya ya biasa saja, tidak terlalu ramai. Ini kalau hari Senin udah ramai banget nih jam segini. Ini saya pakai kartu e-money dari Indomaret. Ini 30 ribuan harganya. Tarif dari Depok ke Nambo cukup murah, hanya Rp3.000 saja. Dan kita akan menempuh waktu kurang dari 30 menit dan menempuh jarak 18 km. Nah, jadi Rock Bottom sendiri sebenarnya adalah nama sebuah tempat yang ada di film kartun SpongeBob. Nah, stasiun Nambo ini kerap kali dijuluki sebagai Rock Bottom karena jadwal KRL yang ke Nambo ini tuh benar-benar jarang banget dibandingkan jadwal KRL lainnya yang ada di Jabodetabek. Jadwal KRL ke Nambo ini 1 jam sekali adanya. Rock Bottom. Kita akan menuju ke ujung jalur rel kereta api Rock Bottom atau sering disebut sebagai Nambo. Mana nih yang tujuan Nambo? Oh, ini jalur 4 tujuan Nambo. Sebenarnya beberapa waktu lalu ya, 3 tahun yang lalu ding, saya udah pernah bikin trip ke Nambo, cuma nggak keluar stasiun ya, nggak nyampe belusukan ke ujung relnya. Ini jalur 3 ke Bogor. Masuk dulu dah. Oke, ini dia KRL tujuan ke Nambo. Jadi kalau saya ketinggalan kereta ini nanti ada lagi jam 6:30, teman-teman. Suram banget. Jadi emang KRL tujuan Rock Bottom ini atau Nambo tuh jadwalnya sejam sekali. Jadi kasihan banget mereka yang tinggal di Nambo, harus ngepasin jadwal keretanya kalau mau naik KRL. Ini sepi banget tujuan Nambo. Tadi ada 1 orang sih di depan. Ini saya nggak bawa apa-apaan, cuma bawa drone doang. Sama udah bawa tas lempang kecil doang, isinya drone. Jalan-jalan santai di Minggu pagi sambil gak tau nanti habis dari Nambo mau kemana lagi. Kita lihat aja, oke? Tujuan akhir stasiun Nambo. Tujuan akhir stasiun Nambo, penumpang tidak salah naik. Untuk KRL pertama dari Depok ke Nambo tuh jam 4.30 atau jam setengah 5, dan yang terakhir itu jam setengah 10 dari Depok ke Nambo. Untuk jadwalnya ada di aplikasi KRL Akses. KAI Akses itu lengkap tuh jadwal KRL situ. Jadi kita akan melewati beberapa stasiun, diantaranya Pondok Rajek, Cibinong, Gunung Putri, sampai dengan Nambo. Ya, seperti inilah POV jika kalian naik KRL di jam pagi ke arah Nambo atau Bogor ya, pasti sepi kayak gini. Dan sebenarnya orang Depok tuh punya privilege ya kalau naik KRL, karena kalau pagi-pagi begini tuh banyak sekali KRL yang baru keluar dari Dipo KRL Depok. Jadi otomatis KRL-nya sepi, dan ini sangat menguntungkan buat para pekerja para pekerja yang pengen berangkat ke Jakarta, karena KRL-nya sepi, baru keluar dari Dipo Depok. Jadi itulah salah satu keuntungan jika kalian punya rumah di kota Depok. Kalian akan diuntungkan kalau naik KRL pagi-pagi. Ini kacanya bening nih. Mau berangkat jam 5.25, kita berangkat menuju ke Rock Bottom alias Nambo. Sini aja yuk. Ini penumpangnya cuma 2 orang doang kayaknya nih dari 8 kereta ini. Oke, kita berangkat ke Nambo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga dadakan banget, saya pengen ke sana. Tujuan Bogor ada beberapa orang, terlihat ya lumayan lah. Oh, rame tujuan ke Bogor cuy. Bogor ada 10 orangan nih. Ini yang ke Nambo kayaknya cuma 3 biji doang orangnya. Oh ya, ini kita naik KRL seri JR205 dengan nomor rangkaian Sarana K1 188. Yang itu artinya kereta ini dibuat pada tahun 1988, teman-teman. Gokil. Stasiun Nambo, berlangsung tujuan stasiun Citayam, Cibinong mengakhiri
perjalanan di stasiun Nambo. Ini roda benjol nih. Rodanya belum dibubut, jadi bunyi deg 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 gitu. Ini kita melewati Jalan Raya Citayam. Ya, ini jam setengah 6 pagi kita memasuki stasiun Citayam. Biasanya sih di stasiun Citayam ini baru ada beberapa penumpang yang naik ya. Baru ada beberapa penambahan penumpang di stasiun Citayam. Karena stasiun Citayam ini stasiun transit. Jadi orang-orang yang dari Bogor mau ke Nambo tuh transit di Citayam, teman-teman. Di stasiun Citayam. Hari Minggu tidak terlalu ramai. Sepi. Ini kalau hari Senin nih, besok nih udah ramai banget jam segini. Dan biasanya KRL tujuan Nambo tuh pasti kena tahan dulu di Citayam karena ada pergantian jalur nanti di WSL-nya. Dan KRL tujuan tujuan akhir stasiun Nambo. Nggak pakai lama, KRL pun langsung diberangkatkan lagi dari stasiun Citayam dengan pemberhentian berikutnya adalah stasiun Cibinong. Nah, dari stasiun Citayam ini KRL kita langsung ambil ke arah kiri atau ke arah timur menuju stasiun Nambo. Sedangkan jika lurus atau ke arah selatan itu mengarah ke stasiun Bojong, Cilebut sampai dengan ke stasiun Bogor. Bagi kalian yang mau ke Bogor, harap lebih teliti dan hati-hati lagi ya. Jangan sampai kalian salah naik, malah naik KRL tujuan ke arah Nambo. Karena jika hal itu terjadi kepada kalian, ya mau gak mau kalian harus naiknya sampai ke Nambo. Dari Nambo terus kalian ikut balik lagi ke arah Citayam, yang mana itu akan memakan waktu yang lumayan lama. Soalnya kalau kalian turun di stasiun Cibinong terus nunggu KRL yang balik lagi dari arah Nambo ke Citayam, itu hasilnya sama aja dengan bohong. Karena ya KRL-nya ya KRL yang itu-itu lagi gitu, yang tadi kalian naikin. Jadi ya mending ikut aja ke Nambo daripada gabut di stasiun Cibinong kan. Dan jalur KRL ke Nambo ini tuh beda dari yang lain ya, yang mana dikala jalur KRL lainnya di wilayah Jabodetabek sudah double track atau 2 jalur. Nah, jalur ke arah Nambo ini itu masih 1 track atau 1 jalur atau single track. Mungkin itulah alasan kenapa jadwal KRL di jalur ini tuh sangat sulit, yaitu 1 jam sekali. Jadi kasihan sih orang-orang yang baru balik ngantor gitu ya, yang jam pulangnya nggak bisa ketebak. Mereka harus ngepasin nama jadwal KRL Nambo biar gak lama lagi nunggunya kalau ketinggalan. Soalnya kalau dari Citayam ke Nambo itu kalau naik angkutan umum kayak angkot itu effort sih, bakal berapa kali naik gitu. Dan kalau naik ojek pastinya lumayan mahal. Itu juga kalau ojeknya mau. Ini di gerbong 7 kosong sama sekali. Gerbong 7 kosong, gerbong 6 tadi ada penumpangnya banyak, ada 5, ada 4. Nah, ini kita akan melewati stasiun Pondok Rajek yang kabarnya sih udah selesai dibangun ya. Cuma nggak tahu beroperasinya kapan, belum ada kabar. Tinggal nunggu peresmiannya aja kayaknya. Melintas langsung stasiun Pondok Rajek yang kabarnya beberapa saat lagi stasiun ini akan segera dioperasikan setelah mati suri cukup lama, yaitu sekitar 17 tahun. Sampai saat ini stasiunnya belum bisa dioperasikan karena ada beberapa SPM atau standar pelayanan minimum yang belum terpenuhi. Dan uniknya adalah stasiun Pondok Rajek ini tuh walaupun masuk ke wilayah Kabupaten Bogor, tapi lokasinya lebih dekat dengan alun-alun kota Depok dibandingkan dengan stasiun Depok, bahkan stasiun Depok Baru. Stasiun Cibinong dibuka pintu sebelah kanan dari arah depan kereta. Stasiun Cibinong, banyak yang turun.
Saking jarangnya jadwal kereta di sini, terkadang penumpang yang udah terlanjur datang di stasiun Cibinong, mereka ikut dulu ke stasiun Nambo terus balik lagi ke arah Jakarta Kota. Ada penumpang yang nggak sengaja seperti itu, kadang juga ada penumpang yang sengaja seperti itu supaya mereka dapat duduk. Ini masih nunggu sinyal keberangkatan. Sebentar lagi kita akan melewati stasiun Gunung Putri. Nah, dulu di stasiun Gunung Putri ini tuh ada pasar ya, setiap hari Jumat, pasar tumpah. Tapi sekarang kabarnya pasar tumpahnya udah gak diperbolehkan lagi, alias sudah disterilkan dari stasiun Gunung Putri. Itu artinya kayaknya udah ada tanda-tanda pembangunan dari stasiun Gunung Putri, walaupun belum ada perubahan signifikan sih. Oh, ini dia di stasiun Gunung Putri. Ya, belum ada tanda-tanda pembangunan. Tapi kalau naik kereta sepi kayak gini tuh rasanya kayak di Jepang ya. Kayak kita naik KRL ke daerah terpencil di Jepang. Walaupun saya belum pernah ke Jepang ya, tapi kalau lihat di YouTube kan banyak tuh. Mirip banget kayak gini vibes-nya. Naik KRL ke Rock Bottom. Stasiun akhir Nambo, sebelum turun periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal. Dimakan perhatikan celah barang dengan kereta, utamakan selalu keselamatan. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan Kaiko Beta. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat sampai tujuan. Memasuki kawasan stasiun Nambo, kita akan disuguhkan dengan pemandangan gunung-gunung kapur, yang dimana gunung-gunung kapur ini sebagian akan digunakan untuk bahan baku pembuatan semen. Di Nambo sendiri berdiri dua pabrik semen besar, yaitu Semen Tiga Roda dan Indo Semen. Dibuka pintu sebelah kiri dari arah data kereta stasiun akhir Nambo. Nah, sekarang kita sudah memasuki stasiun Nambo. Sebenarnya Nambo ini tuh adalah stasiun besar yang terdiri dari 8 jalur. Cuma yang dipakai buat KRL itu cuma jalur satu aja. Sisanya digunakan untuk langsiran dan penyimpanan gerbong kereta semen. Yang di sebelah kanan kita itu adalah gerbong datar, gerbong yang digunakan untuk mengangkut semen. Semen yang masih aktif sekarang itu kereta semen ke Brambanan kalau nggak salah, Nambo Brambanan. Untuk semen Nambo Banyuwangi sudah berhenti beroperasi sih kabarnya. Sedangkan untuk kereta api semen tujuan Nambo ke Cisaat, Sukabumi juga sudah berhenti beroperasi sejak lama. Selamat datang di Rock Bottom. Oke, saya mau foto dulu bentar. Nambo, rame yang naik ke sini. Nah, di stasiun Nambo ini cuma ada KRL tujuan ke Jakarta Kota. Jadi jika kalian ingin ke Bekasi, Tanah Abang, Sudirman, Duri dan sekitarnya, kalian bisa turun dan transit di stasiun Manggarai. Sedangkan jika kalian ingin ke Bogor, kalian bisa turun di stasiun Citayam. Sekarang lebih cepet ya, ke Nambo nggak nyampe setengah jam,
3 tahun yang lalu tuh dari Depok ke Nambo setengah jam, sekarang cuma 25 menitan aja. Atau keretanya langsung balik lagi ke Jakarta Coach. Murah banget, cuma 3.000. Jarak 18 kilo cuma 3.000 rupiah saja. Ini, stasiun Nambo. Foto dulu. Coach. Kereta pertama dan terakhir diusulkan bagi pelanggan wanita. Pastikan pelanggan pria tidak salah naik. Oke, ternyata rame juga stasiun Nambo ya. Dulu saya kesini nggak serame ini. 3 tahun yang lalu tapi. Ini di sini ada parkir motor. Itu ada angkot tuh, Citerep Nambo. Oh, angkot 74. Jangan kilat loh ke sini. Ternyata ada angkot juga di sini, Citerep Nambo. Kayak parkir motor mas, sama kayak stasiun pada umumnya ya. Menikmati suasana pagi di Antabaranta. Nambo ini masuknya kecamatan, lalu ya saya lihat map dulu lupa. Nambo ini tuh masuknya kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Nah, di sini kita langsung aja ke kanan menuju ujung jalur Rock Bottom. Ini ada ASM Mart. Ini ada angkot 74 juga di sini, aman lah ya kalau kehabisan KRL. Tujuan Citerep lagi. Di Citerep tuh udah rame banget tuh. Jalan tol Jagorawi. Bertus ya di sini ada angkot. Nah, ini nggak jauh dari stasiun ada Alfamart. Dan di sini kalau ojek online pasti ada ya. Nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada sih bener-bener the real Rock Bottom sih. Asik ya, suasananya seger, udaranya sih seger, lumayan lah, nggak seseger Bandung ya. Iyalah, di sini mah pabrik semua. Ini Indomaret Jalan Nambo. Jadi saya bingung, Nambo itu sebenarnya nama apa ya? Nama kecamatan tidak, nama desa juga bukan. Ini ada batu-batu kapur. Oh ya, jalan kaki dari sini ke ujung relnya itu sekitar 700 meter. Deket lah ya. Nih sebelah kanan nih stasiun Nambo. Nah ini ada angkot juga nih. Nggak tahu angkot berapa, nggak ada nomornya. Kayaknya angkot 74. Dan jalur kereta api Nambo ini tuh dibangun dulunya untuk dibuat jalur outer ring road atau jalur lingkar luar. Jadi jalur Nambo ini bagian dari jalur kereta proyek dari jalur kereta Parung Panjang, Citayam, Cibinong, Nambo sampai dengan ke stasiun Cikarang. Nah ini kita lewat kiri ya kayaknya. Kita melewati kiri sini. Ini di atas nih jalurnya nih. Ya, jadi terbengkalai dan ya udah akhirnya jalur kereta api Nambo ini cuma sampai sini aja, dan rencananya infonya sih mau diterusin sampai ke Cikarang teman-teman. Emang rencana awalnya kan jalur ini dibangun untuk supaya kereta api barang yang dari arah Cikampek itu nggak melewati daerah Jakarta, jadi bisa dibilang jalan lingkar lah. Cuma ya proyeknya terhenti karena krisis ekonomi itu. Sebenarnya asik ya kalau jalur ini emang bener tembus sampai ke Cikarang nantinya. Ada yang bilang juga nembus ke Cianjur. Jadi kalau ke sana terus tuh lewat Jonggol teman-teman. Jonggol Cikarang. Enak ya nanti kalau ada kereta dari Bogor ke arah Cirebon atau ke Cikampek itu yang lewat Cikarang ini kalau jalur udah jadi. Nah ini dia teman-teman. Nah, pelintasannya nih. Ini nggak ada yang jaga pastinya karena emang nggak ada keretanya. Bu, yes. Ini terlihat relnya masih mengkilap ya. Ini berarti masih dilewatin kereta. Cuma kayaknya buat langsir aja teman-teman. Langsiran entah mungkin kayak kereta barang, kereta semen, atau kereta batu bara. Semen sih kayaknya kereta semen. Biasanya kan kalau rel udah nggak dilewatin lama itu berkarat ya. Oh ini masih mencilak nih, berarti masih sering dilewatin lah ini buat langsir. Dan dulu juga ada wacana tuh udah lama dari Parung Panjang mau dibuat jalur tembus ke Citayam. Cuma nggak tahu itu bakal terrealisasikan atau enggak. Emang kalau kita lihat di Google Map ya, dari Parung Panjang ke Citayam itu sebenarnya deket lah. Daripada kita muter ke Tanah Abang dulu, cuma karena muter jadi jauh banget. Di sini masih ada LAA-nya atau listrik aliran atas. KRL berarti masih bisa sampai sini lah. Ini ada perlintasan kereta api lagi, tapi nggak ada yang jaga. Siapa juga yang mau jaga, nggak ada kereta yang lewat. Jadi jalur kereta api Nambo ini tuh dibangun tahun 97 ya. Jadi jalur ini tuh bukan jalur peninggalan Belanda teman-teman. Ini jalur yang dibangun setelah kemerdekaan. Dan setelah pembangunan itu kan sempat kosong nih jalur Nambo, nggak ada yang lewatin.
Akhirnya diisilah dengan kereta penumpang tujuan Manggarai ke Nambo yang diisi oleh kereta rel diesel atau KRD, kereta rel diesel yang cuma berisikan 2 gerbong kereta penumpang aja. Gila, itu kereta penuh mulu kalau di jam-jam kerja. Banyak yang ngatap, dan sampai pada akhirnya kereta KRD Nambo itu berhenti beroperasi di tahun 2006 karena udah infonya sih udah nggak layak jalan. Udah usianya udah terlalu uzur. Akhirnya berhentilah tuh KRD Nambo di tahun 2006. BTW dulu saya juga masih kecil tuh sering tuh naik KRD Nambo kalau minggu pagi sama bokap sambil disuapin kan. Nah tahun 2006 KRD Nambo berhenti. Terus jalur ini sempat mati suri tuh, nggak dilewatin kereta-kereta. Nah mulai dilewati lagi kereta itu di tahun 2013. Yaitu kereta api semen Nambo Banyuwangi yang berjarak 1000 km. Nah itu baru tuh jalur Nambo mulai ramai lagi kereta-kereta walaupun cuma kereta semen. Nah baru deh di tahun 2015 jalur Nambo diisi oleh KRL. KRL pertama yang mengisi jalur Nambo ini tuh adalah KRL jenis Skyvoy yang sekarang dipakai di Jogja Solo. Itu KRL pertama yang menginjaki jalur Nambo. Nah nih kita udah berada di ujungnya jalur Rock Bottom. Kayak habis dibakar ini. Ya seperti inilah teman-teman. Ujung dari jalur Rock Bottom, jalur stasiun Nambo. Gokil. Ini semboyannya udah hilang. Ini harus ada semboyan merahnya di sini. Nah, ini LAA-nya atau listrik aliran atasnya udah berakhir. Nah, situ udah habis. Sini ada bantalannya juga nih. Gokil. Ujung jalur Nambo bro. Akhirnya saya berhasil menamatkan ujung jalur kereta Rock Bottom. Ya, gokil. Ini harus dikasih backsound ini nih. Kalau relnya juga kelihatan masih baru sih. Ini udah relnya udah nggak jarang dilewatin nih. Warnanya ya warna-warna karat gitu. Ini relnya masih baru, terus juga penguncinya juga masih baru tuh. Udah yang model terbaru. Rel tahun BRTI Steel 93. Oh. Dan inilah suasana minggu pagi di ujung jalur kereta api Nambo, atau sebagian orang menjulukinya Rock Bottom. Nah, Rock Bottom sendiri adalah nama sebuah tempat yang ada di film kartun SpongeBob. Jadi Rock Bottom itu kalau di SpongeBob itu diibaratkan dengan palung Mariana atau palung terdalam di dunia yang sangat gelap dan isinya adalah makhluk-makhluk misterius. Kayaknya kalau kesini malam hari naik kereta terakhir lebih berasa vibes Rock Bottomnya deh. Kapan-kapan lah kita coba naik KRL terakhir ke stasiun Nambo dan kita rasakan vibesnya. Ini dia ujung dari jalur kereta api Nambo atau Rock Bottom. Di sini banyak sampah-sampah. Kayak sih emang banyak orang yang nongkrong di sini ya, anak-anak. Harusnya di sini ada kayak relnya lagi sih, tapi kayaknya udah dicabut atau entahlah dicuri atau dicabut, gak ngerti juga. Nah ini ujungnya teman-teman udah dipenuhi rumput-rumput dan itu masih ada relnya ya. Ini ada tai kebo di sini. Untung nggak nginjek saya. Di situ ada jalan setapak. Nanti kita coba susurin. Di sini masih ada relnya tuh. Tertimbun semak-semak putri malu. Tanaman putri malu nih. Tajam ada durinya. Tuh di situ masih ada jalurnya nih di bawah sini. Oh udah nggak ada di situ. Berarti jalurnya sampai situ aja. Udah tertutup oleh semak belukar. Jadi emang ini tuh belum dibangun ya, bukannya dicabut relnya tapi emang belum dibangun. Sebenarnya deket loh kalau dari sini ke Cikarang ya, kalau motong ketimbang harus lewat Jakarta. Nih udah nggak ada jalur kan di sini, udah kosong. Ya semoga aja lekas dibangun nanti jalurnya. Asik kayaknya kalau ada kereta dari Bogor langsung ke arah Cikampek lewat jalur ini nanti lebih cepat ketimbang lewat Jakarta. Karena nanti pasti Jakarta semakin padat tuh jalur keretanya, trafficnya. Bisa jadi ini nanti bakal dibangun sih pasti buat ngurangi kepadatan itu. Jalur sana, jalur utama, ring road, jalur ring 1. Nah ini di bawah ada jalanan lagi, jalanan dan permukiman.
Oh, ada jalanan di sini. Itu udah rumah-rumah di situ ya. Terakhir saya nonton video orang di YouTube, di sini belum ada rumah-rumah loh. Masih kebun-kebun gitu, nih rumah baru dibangun nih. Jalannya juga udah dicor. Oh tuh, tanah milik negara dilarang masuk atau memanfaatkan tanpa izin pemilik. Ada pelangnya di situ. Coba yuk ke bawah. Bisa nggak ya lewat sini? Bisa deh. Oh iya. Nah ini ada pelangnya, tanah milik negara. Oh, Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Cobalah. Nah tuh, tanah milik negara. Ini nih, udah akhir dari LAA-nya, listrik aliran atas. Nah itu udah nggak ada lagi tuh, udah perumahan ya teman-teman. Gokil. Oke. Berarti ini kalau nanti dibangun rel, ini digusur nih, mau nggak mau rumahnya nih. Karena nggak mungkin dibikin, entahlah, nggak tahu juga ya. Saya dibikin jembatan sih, ini kan tinggi banget. Jembatannya panjang berarti. Agak PR sih ngebangun relnya nanti. Sampai di sana tuh masih ada pelangnya tuh. Di balik pagar ini ada pelangnya, tanah milik negara. Sampai ujung sana kayaknya datarannya, jalannya udah landai. PR juga sih ngebangunnya. Paling ditinggiin tanah kayak gini sampai turun ke bawah gitu. Berarti itu rumah-rumah yang baru dibangun. Siap-siap aja nanti kalau ini mau diaktifin lagi kena gusur itu rumah. Oke, kita balik lagi ke jalur ini. Tuh di bawah jalan yang tadi tuh. Dia sampai ke sana nanti jalannya. Di bawah sini, oh ya jalur angkotnya di sana, Deng. Nanti kalau naik angkot kita berarti jalan ke sana lagi. Mataharinya baru terbit tuh. Karena drone yang kemarin jatuh ya. Yang G Mavic 2 saya jatuh, akhirnya saya beli lagi. Ini G Mini 4 Pro kalau nggak salah. Lupa juga sih. Lebih ringkas emang daripada yang G... Kemarin saya punya G berapa sih? G Mavic ya? G Mavic 2. G Mavic Air 2. Itu berat banget bobotnya. Nah kalau yang G Mini 4 Pro ini lebih ringan, lebih enteng, lebih ringkas juga. Enak. Terus dia itu yang saya suka tuh ini, remote-nya. Jadi remote ini udah termasuk sama layarnya, jadi kita nggak usah tempel HP lagi gitu, lebih praktis. Oke, kita coba terbangin drone di jalur ini ya. Tapi ngeri sih ini, ada sutet. Duh, males banget dah saya kalau terbangin drone ada kabel sutet itu. Oh iya, di sini untuk sinyal bagus ya. Saya pakai kartu Bayu dari Telkomsel, ini sinyalnya full. Sini untuk sinyal internet oke lah. Rock bottom tidak seburuk itu teman-teman. Rock bottom sinyalnya masih good. Nih sudah mulai terang dan ini saya masih sibuk nyetingin si drone-nya karena harus banyak yang diupdate ternyata. Ini belum pernah terbang sama sekali sebelumnya, baru kali ini. Masih banyak pohon pisang di sini. Di rumah saya pohon pisang udah langka banget. Di sini masih melimpah ruah pohon pisang. Bukan tuh udah pisangnya tuh, tapi masih hijau sih pisangnya. Nah, jadi itulah hasil penelusuran singkat ujung jalur kereta Nambo atau yang sering diplesetkan dengan nama Rock Bottom yang terinspirasi dari film SpongeBob. Rock Bottom sendiri artinya titik terendah. Dan kalau di film SpongeBob itu, Rock Bottom di kisah nyatanya diibaratkan dengan palung Mariana atau palung terdalam di dunia. Yang mana ketika SpongeBob dan Patrick gak sengaja berkunjung ke sana, mereka kesulitan untuk mencari angkutan untuk kembali ke Bikini Bottom. Nah, mungkin dari situlah kenapa stasiun Nambo ini diibaratkan dengan rock bottom karena rendahnya atau minimnya jadwal KRL yang ada di lintas tersebut. Terlebih lagi ditambah dengan suasana stasiun Nambo yang berada di daerah perkampungan dan suasananya berbeda dari stasiun-stasiun lainnya yang ada di wilayah Jabodetabek. Ya, saya mewakili masyarakat Nambo tentunya berharap agar jadwal KRL tujuan Nambo ke Depok lebih diperbanyak lagi ya. Ya, walaupun sebenarnya agak PR juga sih membuat jadwal KRL di lintas Nambo ini lebih padat karena jalur Nambo ini tuh masih satu jalur, terus rata-rata stasiunnya cuma memiliki satu jalur dan satu peron aja. Nah, hitung aja, dari Citayam ke Nambo aja udah habis 20 menit, ngetem di Nambo 10 menit, balik lagi dari Nambo ke Citayam 20 menit, total 50 menit.
yang itu artinya 50 menit sekali jalur ini baru bisa diisi oleh KRL, kecuali di stasiun Nambo itu ditambahin lagi peronnya buat menampung KRL yang baru datang dari arah Citayam. Nah itu baru bisa mungkin ya 20 menit sekali bisa lah ya kayak gitu. Ya oke teman-teman, sekarang udah jam 7.40. Gila udah lama banget gak nerbangin drone. Tadi pas nerbangin kaku dan sedikit parno sih sebenarnya. Karena kejadian drone kemarin yang jatuh itu, saya jadi parno nerbangin drone. Yang bikin parno tuh takutnya jatuh terus kena pala orang. Itu aja sih. Tapi untungnya bobot si G Mini 4 Pro ini tuh ringan, gak seberat si G Mavic Air 2. G Mavic Air 2 itu wah gila bobotnya badak sih, dia berat banget. Matahari udah mulai panas. Sekarang saya mau menuju ke sana, balik lagi ke arah stasiun Nambo. Dan ini masih belum tahu mau naik kereta lagi atau mau naik angkot. Saya sih penasaran naik angkotnya ke Citerep. Kayaknya seru sih. Tapi saya di sisi lain pengen naik kereta juga, pengen ke stasiun Citayam. Karena di stasiun Citayam itu ada angkot yang keberadaannya juga langka juga di sana. Saya jadi bingung nih. Naik angkot ke Citerep, di Citerep tuh banyak ini sih, banyak bis-bis di sana di Citerep, gerbang tol. Barangkali ada bis yang menarik. Kayaknya sih nggak ada ya, paling Kosup tujuan ke Kampung Rambutan. Kalau nggak Kosup ya paling Trans Jabodetabek sama Bayu Holong Persada ke Uki kalau nggak salah. Oke, kita lihat aja nanti. Ada pesawat itu, Cessna tuh. Jarang-jarang. Ini dari mana ya? Bandara mana itu? Bandara mana, mau kemana dia ya? Mau ke Pondok Cabe mungkin. Biasa sih pesawat-pesawat gitu ke Pondok Cabe. Siang-siang ada toke coba. Emang bener-bener rock bottom sih ini. Tokenya ada di sini kayaknya nih. Biasanya kan toke malam gitu ya. Jadi dia tokenya non nokturnal deh. Biasanya kalau ada toke kan, kalau orang-orang dulu tuh kalau ada toke ada setan ya. Nah itu depan stasiun Nambo tuh. Di dulu tuh di stasiun Nambo ini juga sempat dipakai untuk menyimpan KRL ekonomi yang sudah tidak beroperasi ya. KRL Reostatik. Dulu sempat disimpan di sini. Ditarik pakai kereta diesel, kereta KRD. Nah terus sekarang lokomotifnya udah dibawa, lokomotif KRL-nya, KRL ekonomi tersebut sekarang udah dibawa lagi ke Purwakarta, udah dipensiunkan. Ini listrik ini baru dipasang 2012 sih kalau nggak salah. Jadi dulu yang lewat sini tuh kereta diesel. Nah tuh depan tuh stasiun Nambo, nggak ada kereta. Itu depan situ udah area steril kayaknya sih. Saya pengen kesana takut diprit sama Pak PKD. Ini di sini mulai banyak pembangunan sekarang ya, banyak rumah-rumah baru. Itu udah kawasan steril tuh stasiun Nambo. Nah, tuh ada kereta gerbong datar atau GD buat ngangkut semen. Jadi selain kereta semen di sini tuh kereta batu bara juga ada. Itu kereta Babarandek, batu bara rangkaian pendek dari stasiun Cilegon Banten ke stasiun Nambo. Nah ternyata kalau belok kiri tuh bisa ke Cilengsi teman-teman. Ini jam 7.49. Jadi kereta Nambo berikutnya tuh jam 8.35. Tadi berangkat jam 7:05. Masih lama lagi 8.35. Oke, akhirnya saya jalan lagi ke arah stasiun Nambo. Sekalian cari sarapan. Wah ternyata itu kantor desa Bantarjati. Oh namanya Desa Bantarjati, kecamatannya Kelapa Nunggal. Nah Nambo ini nama apa anjir? Ini rame juga di sini Nambo. Gokil. Saya kira sepi antah barantah gitu, ternyata rame. Banyak orang lalu lalang. Nah, ini banyak angkot-angkot yang standby di sini. Angkot 74 tujuan ke Citerep. Gokil. Citerep. Oh, ini udah stasiun Nambo ini, depan sini. Nah, nih stasiun Nambo. Nggak ada sarapan cuy. Stasiun Nambo lagi. Nah, Nambo Pride. Rame tuh. Gokil. Nunggu angkot aja kali ya, tapi makan dulu nih. Teman-teman nih jam 8:01 pas banget. Di sini ada yang jual nasi kuning
Ini lokasinya sekitar 300 meter dari stasiun Nambo. Stasiun Nambo ada di sebelah sana. Nah, sana itu jalan ke arah Citerep. Habis makan, tadi makan 9.000. Dan kita nunggu angkot yang dari arah stasiun. Tadi sih ada angkot lewat beberapa, cuma kursi depannya penuh. Jadi kita nunggu yang kursi depannya kosong aja. Ternyata rame ya, Nambo. Saya kira tuh sepi gitu, suram. Ternyata rame. Nih sekarang udah masuk nih kereta Nambo 8.35, sebentar lagi berangkat tuh. Cuma karena saya malas naik kereta, bosan, naik angkot aja lah sekali-kali. Melihat suasana di sekitar Nambo seperti apa. Belum pernah juga soalnya saya ke luar-luar sana. Baru pertama kali ini nih, ke Nambo, ke bagian sini. Gokil. Dapat angkot juga. Kita ke Citerep. Ini angkotnya agak beda nih, ada merah-merahnya. Citerep, Pak. Aduh. Kurang kenceng deh. Angkot sampai jam berapa di sini, Pak? Jam 6 sore. Apalagi udah ada KRL sekarang ya. Jadi makin rame. PJL-nya masih tidak ada palang. Waduh, JR 203. Tuh gitu naik kereta tadi. Ternyata gerobak. KRL gerobak disebutnya. Sore berisik. Tapi nggak apa-apa. Saya mau lihat lebih dekat Rock Bottom dengan angkutan kota atau angkot. Ini pabrik semen ya, Pak? Semen. Semen ya? 3 roda. Oh, 3 roda. Gede banget. Gile. Nah, jadi sebenarnya Nambo itu adalah nama sebuah desa. Cuma letak stasiun Nambo itu tidak berada di desa Nambo, melainkan berada di desa Bantarjati. Untuk desa Nambonya berada masih ke sanaan lagi tuh, masih agak lumayan jauh lah dari sini gitu. Angkot lewat sini, Pak, rutenya, Pak. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Oh, gitu. Cari penumpang ke sini. Oh. Ada. Berarti ada yang lewat sana, ada yang lewat sini gitu ya. Nggak harus lewat sana berarti ya. Sana nggak ada harapan. Oh. Kan banyak rumah. Iya. Perumahan ya, perumahan ini. Ini rumah-rumah pribadi. Baru tahu saya. Oh, ini kawasan pabrik ya, Pak? Pabrik semen. Ya, ini kita sekarang sudah berada di persimpangan dekat pabrik Indo Semen. Nah, di depan kita itu juga ada angkot 74 ya, tujuan ke Citerep, dan angkot itu juga kosong alias gak ada penumpangnya. Jadi kalau kalian motoran di daerah sini tuh hati-hati ya, karena di sini tuh banyak sekali transformer alias truk-truk besar. Angkot sini namanya Victory ya, Pak? Iya. Ini Victory berarti nama komunitas apa? Identitas ya? Oh, Victory. Victory artinya apa, Pak? Tahu? Nggak tahu. Bukan itu ya. Yang bikinnya kiai ini. Mas. Oh, yang bikinnya kiai. Oh, berarti maknanya dalam nih, Pak. Ini angkot. Oh, 73. Lulut. Hah? Lulut. Lulut. Angkot. Lulut sebenarnya. Oh. Angkot
64 Citerep juga, Pak? 64 Cibinong Jonggol. Oh, Cibinong Jonggol 64. Jauh ya? Salam. Masjid As-Salam. Bagus masjidnya. Kayak keraton. Ya, akhirnya kita memasuki jalan utama yaitu Jalan Raya Mayor Oking. Di sini kita ambil kiri ke arah Citerep, sedangkan kalau kanan itu mengarah ke gerbang tol Gunung Putri. Bisa juga tembus sampai ke Cilengsi. Mendekati pasar Citerep, kita mulai bertemu dengan banyak angkot. Nah, jalur yang kita lewatin ini kalau lurus terus itu bisa tembus sampai ke Sentul. Dan kalau mau ke puncak juga bisa banget, nanti lewat Bukit Pelangi. Berapa, Pak? 7.000. 7.000. Kasih, Pak. Kita lanjut angkot 08 ke Jagorawi. Gak pakai lama datang juga nih angkot 08-nya. Oke. Karena angkot yang tadi kita naikin itu rutenya hanya sampai ke pasar Citerep saja. Jadi untuk lanjut menuju ke gerbang tol Citerep atau menuju ke tol Jagorawi, kita bisa menaiki angkot 08. Dan angkot 08 ini tuh memiliki rute dari pasar Citerep menuju ke Pasar Anyar Kota Bogor. Jadi lumayan jauh ya rutenya. Dan angkot ini rutenya melewati Jalan Mayor Oking, nanti sampai ke flyover Cibinong, baru ambil kiri melewati Jalan Raya Bogor. Dan setahu saya sih angkot 08 ini tuh beroperasi 24 jam nonstop. Ya, teman-teman, setelah menempuh 6 menit perjalanan dari Pasar Citerep, akhirnya kita tiba juga di gerbang tol Citerep. Jadi total waktu tempuh dari stasiun Nambo ke gerbang tol Citerep ini menggunakan angkot yaitu hampir 30 menit dengan ongkos Rp12.000. Nah, nanti saya akan turun di gerbang tol Citerep ini dan entah mau lanjut kemana saya juga nggak tahu. Di sini ada bis menarik, ternyata ini ada bis Medal Jaya dari arah Depok menuju ke Sukabumi. Itu yang ke arah Bogor. Iya. Jakarta ini. Nah, sini aja lah. Oke, teman-teman, jam 9.04 akhirnya saya sampai juga di Citerep. Tadi naik angkot 5.000 ongkosnya dari pasar Citerep. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu videonya. Saya bingung mau lanjut kemana ini. Tidak ada yang menarik. Jadi seperti biasa kalau di sekitaran gerbang tol Citerep ini tuh ada beberapa bis yang terparkir ya. Di antaranya ada bis Kosup tujuan ke Kampung Rambutan dan juga ke Tanjung Priuk. Terus ada bis Trans Jabodetabek tujuan ke Grogol, dan ada Elep Bayu Holong Persada tujuan ke Kampung Melayu. Nah, 3 itu yang biasanya ngetem di sini. Oh, ada lagi, biasanya ada bis Selian Jaya tujuan ke Pulau Gadung ya kalau nggak salah. Dan tadi juga ada bis Medal Jaya tujuan ke Sukabumi yang ngetem di sisi sana. Terus juga biasanya ada bis Budiman juga teman-teman, tujuan ke Sukabumi juga, biasanya ngetem di sana tuh. Nah, sayangnya di antara bis ini tuh tidak ada yang menggugah selera. Entah kenapa ya. Dan setelah saya tanya-tanya sama orang sekitar, infonya sih bis yang saya incer-incer yaitu bis Karawang Indah, kalau udah jam segini dia udah nggak ada lagi teman-teman. Jadi kalau mau naik bis itu tuh katanya pagi gitu di sini, minimal jam 7 jam 8 lah standby di gerbang tol Citerep. Karena bingung mau lanjut kemana dan gak ada pilihan bis yang menarik,
Jadi saya coba iseng ngecek di Google Maps dan ternyata nggak jauh dari gerbang tol Citerep ini. Pas banget itu ada Point Coffee. Wah, cocok banget nih. Berhubung saya belum ngopi pagi ini, jadi ya ngopi dulu, nongkrong dulu di bangku besi sambil memikirkan enaknya lanjut ke mana.